Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang indah ini, tepatnya di Bukit Saci, Kenegarian Sago Salido, Kecamatan Pajurai. Yang punya Bukit Saci ini adalah Bang Roy. Bang Roy. Jadi terima kasih kepada Bang Roy yang telah memfasilitasi tempat ini. Mudah-mudahan berkah hendaknya, Allahumma amin. Kita bersyukur, mudah-mudahan kesehatan, kehidupan yang masih diberikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengungkapkan sebuah materi, yakninya fase-fase kehidupan yang dilalui oleh manusia. Saudaraku, di dalam mengarungi kehidupan ini ternyata ada tahapan-tahapan kehidupan yang dilalui oleh manusia. Tahapan pertama adalah tahapan alam ruh. Ketika kita semuanya, dari Nabi Adam sampai kita umat di akhir zaman, dahulunya dikumpulkan dalam satu tempat, yaitunya alam ruh. Ketika di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada seluruh ruh yang ada. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Semua ruh menjawab, qalu bala syahidana. Tahukah engkau dengan Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab, qalu bala syahidana. Artinya semuanya ruh bersaksi bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini menandakan alam ruh berfungsi untuk penguatan akidah. Untuk kembali menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Alam yang kedua adalah alam rahim. Saudaraku, selain Nabi Adam dan Siti Hawa, umat manusia berada di alam rahim, di kandungan ibunya. Saudaraku, apa fungsi alam rahim? Fungsi alam rahim adalah untuk mencukupkan jasad. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Di dalam surat As-Sajdah. Alam rahim adalah untuk mencukupkan jasad manusia yang dahulunya dari tetesan air mani lalu menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging Allah cukupkan dengan tulang belulang, lalu Allah tiupkan ruh. Allah cukupkan dengan pendengaran. Allah kuatkan dengan penglihatan dan cukupkan dengan hati dan perasaan. Saudaraku, alam rahim adalah untuk melengkapi jasad manusia. Oleh sebab itu banyak orang yang menginginkan anaknya dalam keadaan ganteng, dalam keadaan cantik. Bagaimana caranya? Cari pasangan yang ganteng, cari pasangan yang cantik. Kalau menginginkan anaknya atau keturunannya nanti tinggi, maka cari pasangan yang tinggi. Karena apa?
gen akan mempengaruhi ketika di alam rahim. Masyurul muslimin rahimakumullah, saudaraku yang berbahagia. Selanjutnya alam yang akan dilalui oleh manusia adalah alam dunia. Inilah yang sekarang kita tempati. Dunia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana berakhirnya manusia, kita tidak mengetahuinya. Pendek panjang umurnya manusia, kita tidak mengetahuinya. Untuk itu saudaraku, dunia berfungsi untuk mencukupkan amal. Dunia berfungsi untuk berbuat, beramal sebanyak-banyaknya. Karena dunia ini menentukan kualitas kita di akhirat nanti. Rasulullah mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah untuk menuai hasilnya. Ketika kebaikan yang kita lakukan, ketika amal soleh yang senantiasa kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kebaikan. Kalau tidak di dunia, Allah akan mengembalikan nanti di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saudaraku, dunia yang sebentar ini, dunia yang fana ini memang penuh dengan godaan, penuh dengan permasalahan. Kalau manusia tidak kuat, tidak mampu filter dengan kondisi dunia ini, bisa-bisa manusia akan terbawa arus rayuan tipu daya dunia. Makanya Allah mengatakan, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Saudaraku, untuk itu mari kita di alam realitas ini, kehidupan yang kita lalui ini, senantiasa kita memperbanyak kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan ketika kita memperoleh kebaikan, kita berbuat baik, kita berharap kehidupan kita akan menjadikan kehidupan yang tenang, yang senang dan bahagia. Selanjutnya, tahapan yang kita lalui adalah alam barzah. Setelah manusia mengarungi kehidupannya di dunia ini, ada kehidupan yang harus dilalui oleh manusia, yaitunya alam barzah atau alam kubur. Setiap manusia akan melalui pintu ini. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap jiwa pasti akan meninggal dunia. Nah, bagaimana keadaan kita di dunia, di alam barzah? Tentu akan disesuaikan dengan amal perbuatan manusia. Saudaraku, alam barzah adalah alam penantian. Ketika kita banyak berbuat baik, bagikan mimpi indah. Tapi ketika kita banyak melakukan kejahatan, alam barzah adalah merupakan sebuah siksaan sampai datangnya hari kiamat. Saudaraku, dan yang terakhir adalah hari kiamat. Hari kiamat berfungsi untuk mencukupkan kesenangan atau untuk mencukupkan kesedihan, kesusahan. Saudaraku, di dunia ini mungkin kita tidak mendapatkan keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kesenangan apabila kita berbuat baik selama di dunia. Kapan waktunya? Yaitunya di akhirat. Kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya mungkin di dunia ini banyak keburukan yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menguji dengan kesenangan dan kesenangan. Tapi yakinlah apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dibalasi, yaitunya di akhirat nanti, yaitunya dengan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, inilah tahapan-tahapan kehidupan yang akan kita lalui. Tentunya kita sekarang berada di alam dunia. Alam dunia berfungsi untuk mencukupkan amal, tidak untuk yang lain-lainnya. Makanya Allah mengatakan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh kehidupan kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan tahapan-tahapan kehidupan yang akan kita lalui menjadi tahapan-tahapan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya hanya rahmat Allah yang kita harapkan sehingga kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya lil absar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.